Shalom anak-anak sekolah minggu semuanya. Lause senang sekali bisa bertemu kembali dengan kalian pada ibadah sekolah minggu online hari ini, tanggal 14 Maret 2021. Anak-anak, apa kabarnya semuanya? Apapun keadaan kamu saat ini, harapan Lause kalian tetap semangat ya, dan yakin bahwa Tuhan selalu beserta dengan kalian. Nah anak-anak, kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita hari ini ya. Mari kita ambil Alkitab kita, kotak persembahan, dan tidak lupa siapkan uang persembahannya ya. Sudah? Kalau sudah, mari dengan sikap yang tenang, dengan sikap berdoa, kita mau bersaat teduh. Kita menyanyi pujian, pujilah Tuhan hai jiwaku. Anak-anak, mari kita tundukkan kepala, lipat tangan, kita mau berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Kami pada hari ini kami boleh kembali bertemu kembali di dalam sekolah minggu online saat ini. Terima kasih Bapa untuk pimpinan-Mu selama seminggu yang telah kami lalui di dalam kami bersekolah secara online juga, di dalam apapun yang menjadi kegiatan kami bersyukur Tuhan kalau pada hari ini Tuhan kembali kumpulkan kami di dalam ibadah ini. Tuhan, sebentar kami akan memuji Tuhan, kami akan mendengar firman Tuhan. Bila Tuhan hadir tengah-tengah kami, dimanapun kami berada, biarlah hati kami tertuju kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Amin. Anak-anak, mari kita bangkit berdiri, kita mau menyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu dan Ayo Ayo. Ayo, ayo, cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun bernyanyi, shalalalalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan silakan duduk anak-anak. Bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Terlebih janji Tuhan yang terkandung di dalam firman-Nya. Nah, perlindungan Tuhan itu nyata dan tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita. Seperti lagu yang kita nyanyikan ini, Juru Selamatku.
Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Kita tahu bahwa Allah tidak pernah tinggalkan kita sendirian dalam lembah kekelaman. Dan kita juga mau menyatakan bahwa kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita dan akal budi kita. Kita bisa memuliakan Tuhan dalam hidup kita dimanapun kita berada. Seperti lagu yang kita akan nyanyikan ini, With My Whole Heart. With my whole heart, Lord, let me love You with my whole heart. None above You, praise and love You with my whole heart. With my whole heart, Lord, let me love You with my whole heart. Ever near You, help me near You with my whole heart. With my whole mind, with my whole mind, Lord, let me love You with my whole mind. None above You, praise and love You with my whole mind. With my whole mind, Lord, let me love You with my whole mind. Ever near You, help me near You with my whole mind. With my whole life, with my whole life, Lord, let me love You with my whole life. None above You, praise and love You with my whole life. With my whole life, Lord, let me love You with my whole life. Ever near You, help me near You with my whole life. Anak-anak,
Saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mohon Tuhan tolong kita untuk bisa mendengar firman Tuhan dan bisa menyimpan firman Tuhan dalam hati kita. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Hai, selamat pagi semuanya anak-anak sekolah minggu yang dikasih oleh Tuhan. Selamat hari Minggu semua anak-anak sekolah minggu kelas besar. Senang sekali kita bersyukur ya. Kita kembali beribadah sekolah minggu online hari ini. Kalian masih tetap semangat kan ya? Semangat, karena Tuhan tidak pernah meninggalkanmu sendirian. Kamu harus percaya itu. Ya, sekarang kita mau mulai ibadah kita. Kita awali dengan mempersiapkan Alkitabmu. Dan kemudian kita masuk di dalam doa ya. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, tanda kamu hormat, sopan, berbicara kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami berterima kasih Tuhan hari ini. Masih ada kesempatan kami bisa beribadah sekolah minggu online. Tuhan tolonglah kami bisa beribadah dengan baik, kami bisa memahami, dan kemudian kami juga bisa melakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, pernahkah kalian ikut main atau pertandingan basket atau sepak bola? Nah, kalau main basket atau main sepak bola ada timnya bukan? Ya, saat kalian mau main atau tanding pasti pilih gawangnya dulu bukan? Jika kamu dan tim kamu pilih gawang yang bisa jadi di sebelah kiri lapangan, tentu kamu berusaha untuk bisa masukkan bola golnya itu ke gawang lawanmu di sebelah kanan lapangan bukan? Iya, betul sekali anak-anak. Kamu dan teman-temanmu itu satu tim. Pasti kalian bekerja sama kompak untuk bisa memenangkan pertandingan atau permainan itu dengan mengumpulkan poin yang terbanyak, memasukkan bola ke gawang lawanmu. Memasukkannya bukan sekali, kalau bisa berkali-kali sebanyak-banyaknya. Dan kemudian kalau itu terjadi, yeay, kamu jadi pemenangnya. Senang sekali bukan? Ya. Nah, bagaimana anak-anak kalau kamu gak sengaja memasukkan bola ke gawangmu sendiri? Kamu pasti gak dapat poin. Bahkan bisa jadi poin lawanmu yang bertambah. Anak-anak, itu aturannya. Jadi gak bisa asal-asalan. Kalau kamu asal-asalan, maka kamu atau timmu akhirnya bisa jadi kalah deh. Anak-anak, bukan hanya di olahraga saja ada peraturannya. Sesungguhnya di dalam hidup kita di dalam dunia ini ada aturannya. Dan kita, kamu dan juga Lause harus ikut. Nggak bisa enggak. Nah, dengarkan apa yang mau Tuhan katakan melalui ayat hafalan kita pada hari ini. Bukalah di dalam Alkitabmu Perjanjian Lama. Kita buka sekarang ya. Di Mazmur pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-8. Mazmur 19 ayat 8. Lause baca dulu pelan-pelan bersama-sama dan kamu bisa ikut di dalam hatimu sambil membaca juga di dalam Alkitabmu.
Mazmur 19 ayat 8. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Anak-anak, ini benar-benar adalah firman Tuhan. Sekarang sekali kita mau baca yang ada di slide-nya ya. Sama-sama. 1, 2, 3. Mazmur 19 ayatnya yang ke-8. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Yeay, bagus sekali. Anak-anak, dikatakan di sini ditulis tentang Taurat Tuhan itu sempurna dan juga peraturan Tuhan itu teguh. Apa artinya ya anak-anak? Artinya itu berbicara tentang firman Tuhan nih, Alkitab kita. Bahwa firman Tuhan, Alkitab ini benar-benar dipenuhi dengan segala yang baik, dengan segala yang benar. Tidak diragukan lagi dan itu pasti. Dan gak boleh ditambah atau dikurangi. Dan Taurat Tuhan itu bagaimana dikatakan di sini oleh pemazmur? Taurat Tuhan itu atau peraturan Tuhan itu menyegarkan jiwa dan memberi hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Apa artinya anak-anak untuk kalian, anak-anak yang kelas besar? Artinya bahwa firman Tuhan itu ketika kamu lakukan bisa dipakai untuk menyadarkanmu, menyadarkan Lause dan mengembalikan kita kepada Allah. Orang yang tidak berpengalaman dijadikan bijak oleh firman Tuhan. Dia tahu melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Anak-anak, bagi kamu yang sudah percaya Yesus sebagai juru selamatmu, Allah mau supaya kamu bersyukur bahwa firman Tuhan yang kamu renungkan, yang kamu baca akan menuntunmu di jalan yang benar dan itu pasti. Kamu perlu mentaati firman Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh anak-anak. Kalau kamu belum percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu di dalam hatimu, ketika firman Tuhan menyadarkanmu tentang keberdosaanmu, maukah kamu datang kepada Tuhan dan meminta Dia mengampunimu? Hanya dengan mempercayai Yesus sebagai juru selamatmu anak-anak, maka dosamu bisa diampuni. Dan itu bisa kamu lakukan sekarang. Yuk kita baca sekali lagi ya yang ada di slide ya. Sama-sama pelan-pelan dulu. 1, 2, 3. Mazmur 19 ayat 8. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Bagus sekali. Sekarang Lause masih ada di slide-nya, tapi membuat hanya satu huruf pertama dari setiap kata. Nah, kita akan ulangi 2 kali ya, sampai kemudian tidak usah pakai slide lagi. Lause yakin ketika kita belajar bersama-sama dengan pelan-pelan kalian bisa melakukannya ya. 2 kali hanya pakai huruf pertama saja dari setiap kata. Sama-sama pelan-pelan dulu. Mazmur 19 ayat 8. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Bagus sekali, sekali lagi ya. Yuk, Mazmur 19 ayat 8. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Bagus sekali. Sekarang terakhir kita nggak pakai slide ya. Tentu kalian sudah bisa. Sama-sama dengan semangat ya. 1, 2, 3. Mazmur 19 ayat 8. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Bagus sekali. Anak-anak sekolah minggu yang dikasih oleh Tuhan, khususnya kelas besar pada hari ini. Pernahkah kamu sakit dan diberi obat oleh dokter? Bagaimana kamu mengkonsumsi obatnya anak-anak? Ada aturannya bukan? Contohnya Lause kemarin hari itu beberapa waktu yang lalu ada pernah sakit.
Lalu kemudian ada dikasih pernah obat sesak napas, kemudian ada obat untuk asam lambung, dan kemudian ada obat untuk menghilangkan nyeri karena osteoartritis, seperti gitu. Nah, kita lihat contohnya dengan obat yang sesak nafasnya Lause ini. Ada aturannya di sini ketika Lause mau mengkonsumsinya. Dikatakan di sini kalau sesak saja 3 kali sehari 1 kapsul dan makannya sesudah makan di sini. Lause harus ikut dengan peraturan yang dokter buat di sini. Sudah dibeli dari apotik. Nah, sekarang bagaimana kalau Lause kemudian supaya mau cepat sembuh umpamanya ya. Nah, Lause langsung bukannya 3 kali sehari 1 kapsul, tapi sekaligus langsung Lause konsumsi 3 kapsul. Wah, apa jadinya? Atau kadangkala minumnya bukan dengan air putih, tapi dengan susu. Wah, lebih parah lagi. Seharusnya ini sesudah makan, tapi Lause mengkonsumsinya sebelum makan. Wah, bisa marah bahaya sekali ya. Betul anak-anak. Ternyata bukan hanya di dalam hal konsumsi obat-obatan saja ada peraturannya supaya setiap orang bisa sehat. Namun dalam semua bagian kehidupan manusia ada peraturan yang harus diikuti anak-anak. Kalau dilanggar pasti terjadi chaos yang sangat besar, kekacauan serta kerugian. Bukan hanya bagi dirimu, bagi diri Lause, tapi juga bagi orang lain. Jadi peraturan itu sesungguhnya sangat berguna anak-anak. Bangsa Israel di masa perjanjian lama mengalami akan hal ini. Itu ditulis di dalam Alkitab perjanjian lama di dalam Keluaran pasalnya yang ke-12 anak-anak. Apa yang terjadi di dalam cerita itu? Perhatikan, di sini dicatat bahwa bangsa Israel pada masa itu sedang diperbudak di Mesir. Mereka jadi budak, jadi kerja paksa. Dan perbudakan ini sangat menyiksa mereka dan membuat mereka sangat menderita. Ini sampai kapan mereka bisa selesai diperbudak oleh orang-orang Mesir? Sampai kemudian Musa diutus Tuhan untuk memimpin mereka keluar dari perbudakan yang ada di Mesir. Ketika hal itu disampaikan Musa dan Harun kepada Firaun, raja pada saat itu, Firaun say no. Dia menolak membebaskan bangsa Israel. Dan Alkitab mencatat bahwa Firaun itu mengeraskan hatinya. Dan tidak peduli apa yang Allah katakan. Tak peduli siapa itu Allah. Wah, anak-anak, menurutmu apa yang membuat hati menjadi keras? Ya, tidak lain tidak bukan adalah karena dosa. Semakin kamu biarkan dosa menguasaimu, semakin keraslah hatimu. Alkitab katakan bahwa semua orang sudah berdosa anak-anak. Kamu masing-masing, semua yang ada di rumah dan juga Lause, semuanya kita ini pantas dihukum dan terpisah dari Allah selama-lamanya. Karena apa? Mungkin ada yang berkelahi, cakap kotor, pikirannya yang jahat, pikirannya yang kotor, kamu berontak. Tapi ada satu kabar anugerah. Allah tetap mengasihimu. Tidak peduli apakah mungkin nilai ujianmu kurang bagus, atau badanmu kurus, kecil, pendek, tinggi, matamu kecil, besar, nggak bisa Mandarin, nggak bisa bahasa Inggris. Tapi Tuhan tetap sayang kepadamu anak-anak. Sehingga hanya Dia sendiri yang bisa membuat jalan supaya dosamu bisa diampuni. Melalui Yesus yang datang ke dalam dunia ini, Dia lahir sebagai seorang bayi. Dia tumbuh besar seperti kamu, bisa lapar, bisa haus, juga bisa menangis dan sedih. Namun satu hal yang berbeda antara Yesus dengan kamu, bahwa Yesus itu sinless, tidak berdosa. Dia sempurna anak-anak. Sehingga Yesus bisa menggantikan hukuman dosamu di kayu salib. Tangan dan kakinya dipaku dan mengeluarkan darah. Alkitab menuliskan di dalam kitab Ibrani, dituliskan di sini bahwa, Lause bacakan dulu di sini, bahwa tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Betul. Yesus ketika disalib dia menderita. Dia kemudian mati dan dikuburkan.
Hari yang ketiga dia bangkit dan kemudian dia kembali ke sorga anak-anak. Anak-anak, jika kamu memperhatikan apa yang Yesus sudah buat bagimu dan mau mempercayainya, maka dosamu, hatimu yang keras tadi itu, yang gak peduli dengan perkataan Allah, bisa diampuni. Wah, luar biasa ya anak-anak ya. Dan hidupmu bisa diubahkan oleh Tuhan. Nah, ini yang dialami oleh bangsa Israel dan Firaun di zaman perjanjian lama di Alkitab. Karena Raja Firaun mengeraskan hatinya dan tidak peduli tentang apa yang dikatakan oleh Allah melalui Musa dan Harun. Makanya Allah saat itu mengirimkan tulah. Tulah itu terjadi kepada bangsa Israel. Apa yang terjadi? Firaun tetap mengeraskan hatinya dan berkata tidak kepada Allah untuk membebaskan bangsa Israel. Pada saat itu, ketika 9 tulah itu dikena kepada bangsa Mesir sangat menderita anak-anak. Tapi bangsa Israel tidak kena. Nah, Firaun tetap tidak mau membebaskan bangsa Israel. Jadi terakhirnya, perhatikan di sini. Tuhan memberitahukan kepada bangsa Israel akan ada tulah yang terakhir, satu lagi, supaya mereka bisa bebas dari perbudakan. Tulah yang terakhir ini merupakan tulah yang paling mengerikan anak-anak. Tuhan berkata bahwa Ia akan berjalan dari tengah-tengah bangsa Mesir pada waktu tengah malam. Maka tiap-tiap anak sulung keluarga Mesir akan mati. Dari anak sulung Firaun sampai anak sulung hewan. Tapi tidak untuk bangsa Israel. Wah, anak-anak mendengarkan itu, apakah kamu pikir Firaun mau mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan? No, tetap no. Tidak akan anak-anak. Kemudian supaya itu bisa terjadi, maka kita akan melihat di dalam Keluaran pasalnya yang ke-12 itu, Tuhan menjelaskan kepada Musa bagaimana bangsa Israel bisa selamat ketika Tuhan berjalan melewati rumah-rumah di tanah Mesir. Nah, anak-anak langsung bacakan ya. Dari Keluaran pasal 12 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-8. Dan hitunglah berapa kali disebutkan kata harus. Lalu akan baca pelan-pelan. Kamu bisa hitung ketika nanti ada kata harus, kamu catat berapa kali. Ya, dari Keluaran pasal 12 ayat 3 sampai ayat 8. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor. Menurut jumlah jiwa tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak domba itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Namun boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air. Hanya dipanggang di api lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi kamu bakarlah habis dengan api.
Dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu, buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Anak-anak, kamu bisa hitung berapa kali kata harus? Berapa? Iya betul, 7 kali. Anak-anak, ini menunjukkan hal yang serius. Bahwa ini benar-benar terjadi dan gak boleh dianggap remeh, gak boleh main-main. Inilah peraturan yang Tuhan sampaikan agar bangsa Israel bisa selamat dari tulah yang ke-10. Tidak ada jalan lain. Mereka harus taat, harus lakukan, tidak ada pilihan lain. Lalu mereka mengambil seekor anak domba atau anak kambing jantan. Gak boleh yang kupingnya yang bengkok, kakinya yang terpelecok. Nggak boleh. Dikatakan tidak bercela. Lalu kemudian menyembelihnya dan membubuhkan darahnya pada kedua tiang pintu rumah mereka dan ambang atasnya. Pada rumah-rumah di mana mereka memakan anak domba yang sudah dipanggang itu. Anak domba itu harus mati. Menggantikan anak sulung di rumah tersebut. Supaya anak sulungnya tidak mati ketika Tuhan melewati rumah mereka. Artinya mereka selamat anak-anak. Dan peraturannya lagi yang mereka lakukan, anak domba itu dipanggang utuh. Dan harus mereka makan pada malam itu juga. Tidak boleh ada sisanya bersama roti tidak beragi dan sayur pahit. Anak-anak ketika mereka melakukan ini semua, Alkitab menulis bahwa itulah Paskah bagi Tuhan. Bangsa Israel, anak-anak melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. PowerPoint statement kita hari ini adalah, kita baca sama-sama. Aku mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku dengan sukacita. Sekarang ganti namamu, ya, pelan-pelan. Maura mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku dengan sukacita. Artinya anak-anak dimanapun kamu berada. Nanti mungkin kalau sudah buka ya di sekolah, di gereja, dan kemudian di jalan atau di rumah. Ketika ada peraturan-peraturan yang harus dilakukan, maka kamu melakukannya dengan sukacita, dengan sukarela. Nggak perlu ngomel, kamu lakukan itu dengan sungguh-sungguh, sehingga itu pasti akan membuat hatimu menjadi tenang, segar, dan aman anak-anak. Ingat ayat hafalan kita? Kita ucapkan sekali lagi sama-sama pelan-pelan ya. Mazmur 19 ayat 8. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Benar. Mungkin saat ini kamu sulit menentukan di saat bersamaan harus melakukan apa, walaupun kedua-duanya itu baik. Ketika Lause ada pengalaman, saat yang sama Lause harus mengajar dan tak ada yang bisa menggantikannya. Namun kekenya Lause kritis di Bandung. Setelah doa, ini merupakan keputusan yang sangat sulit sekali bagi Lause. Lalu Lause yakin, Lause pilih untuk mengajar dan menyelesaikan semua tugas-tugas ini. Akhirnya apa? Setelah selesai, lalu kemudian Lause pergi ke tempat rental mobilnya yang ada di Grogol. Biasanya jam 5, setengah 6 itu sudah tutup, sudah nggak ada. Tapi anak-anak kalian tahu, Lause pada saat itu entah kenapa, walaupun sudah lewat, tapi dia masih buka. Lalu tanya, masih ada yang mau ke Bandung? Ada Bu, ini yang terakhir. Untuk berapa orang? 1. Kursinya di mana? Di belakang. Lause biasanya tidak bisa duduk di belakang, maka akan mual. Tapi hari itu entah kenapa Lause bisa tenang. Lause ikut, dapat tempat, dan kemudian duduknya di belakang. Tidak terjadi apa-apa. Tuhan bukakan jalan lancar 2,5 jam sampai di Bandung. Bisa ketemu kekenya Lause dan masih bisa bersama-samanya beberapa bulan sebelum kekenya Lause kemudian meninggal dunia.
Anak-anak, benar, mentaati ajaran Tuhan membuat hatimu menjadi tenang, menjadi aman. Bangsa Israel mentaati perintah Tuhan pada malam itu dengan sungguh-sungguh. Dan kamu tahu apa yang terjadi, anak-anak? Ketika malaikat Tuhan melewati tanah Mesir, kemudian terdengarlah subuh-subuh setelah malam lewat ratap tangis, karena tiap-tiap anak sulung di sana mati. Mulai dari anak sulung Firaun sampai anak sulung hewan. Tidak ada rumah yang tidak ada kematiannya. Namun lihat sebaliknya, bangsa Israel selamat. Dan akhirnya mereka bisa keluar dari perbudakan tanah Mesir. Raja Firaun mengizinkan mereka semuanya pergi pada saat itu. Mereka terburu-buru, mereka bisa keluar. Hari itu juga dari perbudakan di Mesir. Tahukah kamu kenapa? Karena mereka selamat karena mereka melakukan tepat seperti yang Tuhan perintahkan tentang korban anak domba. Anak-anak, di dalam sejarah penyelamatan umat manusia ini menggambarkan Yesus Juru Selamat. Sebentar lagi kita akan merayakan atau mengingat Paskah. Darah yang dibubuhkan di tiang atau di ambang pintu atasnya menunjukkan kepada penumpahan darah Yesus di atas kayu salib, yang sudah menyelamatkan kamu masing-masing dan Lause dari kematian, dari murka Allah, sehingga kita bisa mendapatkan hidup yang kekal di sorga suatu saat nanti. Inilah arti Paskah yang kita rayakan saat ini, anak-anak. Dan Paulus di dalam perjanjian baru berkata, Kristus anak domba Paskah kita yang dikorbankan demi kita. Anak domba Paskah harus dimakan bersama dengan roti yang tidak beragi pada saat itu, anak-anak, di dalam perjanjian lama. Apa arti roti tidak beragi? Itu menggambarkan pemisahan orang Israel yang ditebus dari Mesir, yaitu dari dunia dan dari dosa. Demikian pula saat ini umat Allah yang percaya kepada Dia, kamu masing-masing dan Lause, yang ditebus, dipanggil untuk memisahkan diri kita dari dunia yang penuh dosa. Dan kita mau berserah sepenuhnya kepada Allah saja. Apa arti sayur pahitnya? Itu mengingatkan kembali segala kepahitan, segala hidup yang susah dialami bangsa Israel ketika berada di perbudakan Mesir. Lihatlah anak-anak, bangsa Israel melakukan semua apa yang diperintahkan Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Tepat seperti apa yang Tuhan mau. Sehingga mereka bisa selamat dan bebas dari perbudakan Mesir. Mentaati apa yang Tuhan perintahkan pasti membuat hatimu bisa menjadi tenang, menjadi aman, anak-anak. Anak-anak, Tuhan ingin dimanapun kamu berada, kamu mentaati peraturan yang ada dengan sukarela karena Tuhan. Tidak ada bedanya ketika kamu mentaati peraturan di rumah, di sekolah, di jalan, di tempat bermain, atau di mall, atau dimanapun. Tetap sama mentaatinya dengan sukarela karena Tuhan. Ingat, kita punya PowerPoint statement, kita baca sama-sama. Langsung letakkan namamu di dalamnya. Maura mengikuti peraturan yang berlaku dengan sukacita. Artinya ketika kamu melakukan peraturan itu, perintah itu adalah karena Tuhan, anak-anak. Maka kamu akan mendapatkan manfaatnya. Membuat hatimu segar, tenang. Dan itu terlebih menyenangkan Tuhan. Maukah kamu melakukannya, anak-anak? Kalau Tuhan Yesus belum ada di dalam hatimu sebagai juru selamatmu, kamu bisa mengikuti dan melakukan peraturan dengan sukacita hanya kalau Yesus ada di dalam hatimu. Dan kamu bisa katakan di dalam doamu saat ini, meminta Yesus mengampuni dosamu dan tinggal di dalam hatimu. Lause kasih waktu sejenak untuk kamu bisa berbicara secara pribadi kepada Tuhan di dalam doamu, dan Lause akan tutup di dalam doa singkat. Bapa di dalam sorga, kami berterima kasih untuk firman-Mu. Sekali lagi kami belajar tentang ketaatan. Bagaimana kami mentaati peraturan dimanapun kami berada. Dengan penuh sukacita kami mengikutinya, Tuhan. Karena Tuhan.
Kami percaya ketika kami melakukan itu semuanya, ini akan membuat kami menjadi tenang, menjadi aman, dan hati kami menjadi segar. Tolonglah kami Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Selamat hari Minggu. Anak-anak, puji Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan hari ini. Sekarang kita mau mempersembahkan uang persembahan kepada Tuhan. Mari kita siapkan uang dan kotak persembahannya. Kita menyanyi lagu Segala Puji, Hormat juga Syukur. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan sudah pimpin kami ibadah sampai saat ini, dan kami sudah mendengar firman Tuhan. Tuhan tolong kami untuk kami bisa simpan firman-Mu dalam hati kami, dan kami boleh jalankan perintah Tuhan dalam hidup kami. Dan juga Tuhan berkati uang yang sudah dipersiapkan ini, yang sudah dipersembahkan untuk pekerjaan Tuhan di sekolah minggu. Terima kasih Bapa, dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Amin. Anak-anak, minggu depan adalah pembahasan terakhir dari rangkaian pelajaran tentang obedience. Dengan tema, Aku Anak yang Taat. Nah, pastikan semua anak-anak kembali ikuti ibadah sekolah minggu online ini ya. Nah, bagi anak yang kotak persembahannya sudah penuh, simpan dulu baik-baik di rumah ya. Nanti tiba saatnya kita ibadah di gereja, kita bawa ke gereja dan kita kumpulkan sama-sama. Nah, untuk membuat kotak yang baru, setelah ibadah ini, Lause akan sampaikan tutorial tentang membuat kotak persembahannya. Bahan-bahannya sudah Lause kirimkan di WA grup masing-masing kelas. Oke? Nah, sekarang mari kita bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Dilanjutkan dengan doa Bapa kami. Bapa terima kasih. Bapa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, rajin berdoa, dan baca firman Tuhan. Sampai berjumpa minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Hari ini kita akan membuat kotak persembahan. Kotak persembahan ini gunanya adalah kalian ada kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Seperti di sekolah minggu, tidak peduli berapapun jumlahnya. Kalian bisa memberikannya. Yang penting dari dalam hati dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Lause mau ingatkan ini bukan kotak celengan ya,
tetapi ini adalah kotak persembahan. Persembahan kalian yang kalian berikan kepada Tuhan. Nanti ketika tiba saatnya kita berkumpul bersekolah minggu di gereja tatap muka, kalian bisa bawa dengan hari yang sudah Lause tentukan, kalian bisa bawa dan nanti bisa persembahkan, berikan kepada Tuhan. Pasti itu adalah merupakan satu momen yang istimewa, satu momen yang sangat mengesankan di dalam hati. Karena anak-anak dari kelas kecil sampai kelas besar, kalian bisa memberikan persembahannya kepada Tuhan. Nah, hari ini kita akan membuat kotak persembahan ini. Beberapa hari yang lalu, Lause sudah mengirimkan di dalam grup WA masing-masing bagaimana mempersiapkan bahan-bahannya. Nah, Lause akan mengingatkannya dan inilah yang sudah jadi, maksud Lause yang sudah dibuat dan kemudian kita akan mendapatkan tutorial bagaimana membuatnya menjadi seperti ini. Ya, nanti kalian bisa tambahkan hiasan apapun itu yang membuat hati kalian bisa tertuju kepada Tuhan ketika memberikan persembahannya. Adapun yang Lause mau tunjukkan di sini sebagai bahan-bahannya adalah yang sudah dipersiapkan. Ini adalah bahannya adalah dibuat dari karton kardus aqua bekas. Jadi ini tidak ada yang mahal-mahal Lause minta kepada kalian. Sisa-sisa kardus boleh dipakai seperti ini, ya, seperti ini. Dan kemudian kardus ini bisa dipotong sesuai dengan ukuran yang sudah Lause tentukan, yang sudah dikirim kepada grup masing-masing. Minta tolong untuk yang kelas kecil, mama, papa bisa membantu kalian, atau Cece, Keke bisa bantu dedek-dedek yang kecil, ya. Adapun ukurannya adalah seperti ini. Sudah ada 2 karton yang merupakan ini, nanti ukurannya sudah ditentukan, yang ini menjadi tembok samping. Lalu kemudian ini yang menjadi alasnya. Lalu kemudian ini adalah untuk pintu depan, bagian belakang. Lalu kemudian ini adalah atapnya. Nah, Lause mau mengingatkan di sini, aksesorinya kalian bisa lapis atau bungkus dengan kertas atau apapun itu untuk membuat kotak persembahannya menjadi indah. Untuk alasnya ini Lause kasih ide, Lause kasih bekas dialas dengan warna coklat dari bekas amplop. Ya, karena Lause berpikir bahwa lantai dari kotak persembahan Lause seperti gereja itu dibuat dari parkit, jadi cantik, ya. Lalu persiapkanlah juga, boleh aksesorinya Lause punya hiasan yang seperti ini, boleh apa saja. Nah, sekarang kita akan buat caranya bagaimana menjadi kotak persembahan yang seperti ini. Adapun lemnya yang bisa kalian pakai, bisa lem uhu atau lem tembak seperti ini, ya, lem tembak, tapi hati-hati pakainya karena ini kalian harus kontakkan dengan listrik, ya. Kalau pakai lem tembak seperti ini lebih kuat dan lebih kokoh. Tapi kalau ini harus agak menunggu lama, kuat juga tapi agak menunggu waktu, ya. Nah, caranya adalah kita mulai dengan ini adalah alasnya. Alasnya, kita buat alasnya dengan bangunan-bangunan dengan temboknya lebih dahulu seperti ini. Kita gabungkan, kita kasih lem uhu seperti ini, ya, di sisi-sisi kiri dan kanan dulu supaya bisa nempel, ya. Ini seperti ini. Ya, ini pakai lem uhu, jadi harus menunggu agak lama. Lause kasih tahu yang sederhananya. Lalu kemudian pintu depan dan dinding belakang. Ini dikasih lemnya. Ini yang untuk pintu belakang. Dinding belakang. Itu maksudnya, dinding belakang. Ya. Dinding belakang. Dan kemudian
Ini di pintu depan. Tinggal dilem saja. Nah, untuk memperkokohnya, ini dia belum begitu kuat. Untuk memperkokohnya, nanti kalian bisa seperti gini, dilem dari dalamnya, dikasih lem seperti gini. Nah, jadi dia lebih nempel. Ya, begini. Ya, bagus. Dan kemudian dari luar juga, jadi dia nempel. Nah, jadi berdiri kan? Bagus. Lalu ini tempel yang ada di luarnya juga, jadi dia nempel. Ya, bagus kan? Dah, ini tempel begini, lalu tempellah dari sampingnya. Nah, jadi dia lebih kokoh, bisa berdiri. Nah, ya. Bagus kan? Tada! Jadi, nah sekarang untuk ini harus perhatikan anak-anak, harus ikuti sudutnya ya. Jadi, pas di puncaknya, dilem, dikasih lem begini. Kasih lem begini, kasih lem begini, kasih lem begini, semuanya. Jadi deh. Yes. Jadi, selesai. Nah, untuk mempermanisnya ini juga dari sisa. Bisa ambil lemnya untuk menyatukan seperti ini di sini. Jadi ini semuanya tidak perlu yang mahal-mahal. Bisa dipakai. Jadi dia nyambung. Itu membantu supaya dia tidak goyang-goyang. Tara, selesai. Nanti bisa dikasih hiasan di pinggirnya sedemikian rupa, jadilah kotak persembahan yang baru, dan kita bisa memberikan persembahannya kepada Tuhan. Lause sekarang mau kasih persembahan lause untuk Tuhan di sini tadi yang sudah kita buat. Nah, selesai. Setiap kali kita ada ibadah, kalian mempersiapkan persembahannya. Setiap lause mengatakan bahwa kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan, siapkan uang persembahan kalian, siapkan kotak persembahan kalian, kemudian tulis nama kalian, lalu kemudian kelas kalian apa, atau mungkin kalau lupa kelasnya, nama lausenya, ya, untuk menandakan bahwa ini adalah kotak persembahan kalian. Lalu kalian simpan, dan nanti tiba saatnya kita bisa memberikan persembahan ini di gereja ketika kita tiba saatnya ibadah tatap muka. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa memberikan semangat bagi kita. Nah, anak-anak, kalau hari ini kalian belum selesai membuat kotak persembahan ini, tidak apa-apa. Pegang dulu, nanti ketika sudah selesai, kalian bisa masukkan persembahan kalian tadi yang sudah dipersiapkan ke dalam kotak persembahan kalian. Yang paling penting bahwa hati kalian memberikan persembahan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan Tuhan sangat senang sekali. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.